Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Corel Draw. Yang pertama kita lihat pengenalan dulu. Nah, di sini untuk Corel Draw yang akan digunakan adalah Corel Draw 12. Ini adalah aplikasinya. Nah, CorelDRAW 12 ini adalah aplikasi yang diluncurkan tahun 2004. Jadi hampir 20 tahun ini sudah. Nah, alasan kenapa menggunakan versi ini agar laptop atau PC yang jadul atau yang sudah lama masih bisa menggunakannya dan tidak ngelak atau hang. Yang agak terbaru di sini ada CorelDRAW 2020. Kita fokus ke sini saja yang CorelDRAW 12 agar semuanya bisa menggunakan. Nah, yang pertama adalah cara membuka aplikasi ini. Biasanya di desktop atau tampilan pertama ini ada, atau di Start Windows ini biasa juga ada. Kalau Windows 10 dan 11 ini kita menambahkan sini ke menu Pinet ini. Ditambahkan kalau ini Windows 10 dan 11. Kalau Windows di bawahnya akan ada di bagian Start ini. Pilih yang ala PP nanti. Nah, ini dicari CorelDRAW-nya. Atau bisa menggunakan menu pencarian. Nah, ini menu pencarian pada Windows-nya. Ini ada di Windows 10 dan 11 yang langsung tampil. Windows 8 juga ada untuk pencariannya. Nah, ini untuk mencari di mana posisi shortcut atau aplikasi CorelDRAW ini. Nah, tinggal kita buka. Dan inilah tampilan awal dari CorelDRAW-nya. Akan tampil seperti ini. Pilihan. Open ini untuk membuka yang sudah kita kerjakan. Yang new ini kita membuka lembar kerja baru. Nah, kita buka ini yang pertama. Nah, ini tampilannya. Sini kita mengenal dulu. Ada beberapa di sini. Yang pertama, yang paling tampak ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan. Ini lembar kerja. Nah, terus ke atas kita ada beberapa menu, ada beberapa toolbar sini. Ini ada 3 bagian toolbar sini. Yang pertama paling atas, yang ada file, edit, view dan sebagainya ini adalah toolbar menu utama. Nah, yang di bawah, yang kedua ini adalah toolbar untuk shortcut yang bisa digunakan. Seperti ini, gambarnya ini untuk lembar baru, lembar kerja baru. Yang seperti panah ini untuk membuka pekerjaan kita yang sudah dikerjakan. Yang sampingnya ini adalah untuk menyimpan gambar seperti diskette lampau ini. Dan ini icon print untuk ngeprint, gunting untuk memotong. Nah, ini kertas 2 ini untuk mengcopy. Dan ini gambar folder dan kertas. Ini untuk mempaste atau tempel. Ini salin, ini tempel. Panah, fungsinya untuk kembali ke arah kiri. Yang kanan untuk kembali lagi atau lanjut ke pekerjaannya. Nah, seperti di sini ada impor. Ini digunakan nanti. Impor ini kita untuk memasukkan objek dari luar. Misalnya gambar dan sebagainya. Impor ini. Nah, ini tampilannya. Nah, yang kedua, yang berikutnya, ini adalah toolbar yang akan selalu berubah menyesuaikan tool yang kita gunakan. Nah, ini toolbar yang akan selalu berubah nanti. Beberapa ketiga ini yang paling bawah ini. Nah, selanjutnya
ke kiri. Nah, di sini adalah tool yang akan digunakan. Beberapa tool atau alat yang akan kita gunakan dalam proses mendesain sesuatu. Yang paling pertama, ini seperti panah, pick tool, fungsinya untuk contoh, untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain. Memperbesar dan memperkecil, atau sini memperpendek juga bisa. Memutar juga. Nah, ini fungsi dari memutar. Nah, untuk ini juga bisa untuk memerengkan sudutnya ini. Juga bisa. Ini fungsi dari pick tool. Yang kedua adalah shape tool ini. Ini banyak kegunaannya nanti. Shape tool ini. Nah, untuk yang pertama, kegunaannya adalah kalau objeknya adalah kotak seperti ini, ada sudut lancip, kalau kita langsung gunakan, dia akan menghilangkan sudut lancipnya. Ini fungsi yang awal. Nah, fungsi lanjutan, di sini kita harus mengkonversi dulu agar bisa kita menambahkan beberapa titik menggunakan shape tool ini. Nah, di sini bisa klik kanan, ada di sini converter pop ini atau Ctrl Q, atau bisa juga kita menggunakan ini tombol yang di atas di bagian toolbar yang selalu berubah ini. Masih ada converter pop ini. Nah, ini fungsinya menambahkan titik dan otomatis akan merubah bentuk dari objek yang kita gunakan. Nah, ini fungsi dari shape tool ya. Yang berikutnya adalah zoom tool. Ini untuk memperbesar tampilan saja, tampilan untuk memperbesar. Nah, contoh, ini kan kertasnya seperti ini. Kalau kita blok, nah tampilan akan menjadi besar. Kalau memperkecilnya, bisa klik kanan, memperbesar untuk klik kiri. Jadi klik kiri untuk memperbesar, memperkecil klik kanan. Nah, atau bisa dengan zoom areanya. Jadi area mana yang mau kita perbesar tampilannya. Seperti ini. Klik kanan tahan dan share. Nah, ini fungsi dari zoom tool. Nah, selanjutnya di sini ada freehand. Nah, freehand ini ya kita seperti mencoret-coret. Namun hasil coretannya tidak kasar. Nah, seperti lengkungannya kan kasar ini kalau kita pembuatan. Namun kalau sudah selesai dia akan menggunakan lengkungan yang sempurna nanti ini. Seperti ini. Nah, ini fungsi dari freehand. Ini fungsi kita untuk coret-coret atau bisa juga untuk tanda tangan. Ini enaknya kalau menggunakan device atau PC yang support touchscreen layarnya atau pakai menggunakan alat tambahan. Nah, di sini juga ada smart drawing sini. Nah, ini untuk beberapa hal. Ini mengkombinasikan beberapa titik nantinya. Hampir sama dengan ini, namun ini kita objeknya ada beberapa. Ini jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Yang selanjutnya adalah rectangle tool ini. Nah, rectangle ini fungsinya untuk membuat kotak. Mau itu persegi panjang. Nah, ini fungsinya. Membuat kotak sini. Buat sebuah persegi panjang ataupun persegi sama sisi. Fungsi dari rectangle tool ini. Selanjutnya adalah yang seperti ini, oval ini. Namanya ellipse tool. Fungsinya untuk menggambar atau membuat sebuah lingkaran sempurna atas sebuah oval. Nah, ini fungsinya. Ellipse tool. Nah, ini ellipse tool. Nah, ini ada grip paper tool nih. Ada beberapa lagi yang lainnya. Ini juga basic shape ini untuk menambahkan beberapa strip panah. Jadi kita tidak perlu lagi membentuk
Untuk panah sudah disediakan seperti ini, bintang, ini chord dan sebagainya. Ini fungsi dari basic shaping kita. Nah, ini untuk bentuknya menyesuaikan dari pilihan di toolbar yang selalu berubah ini. Nah, di sini ada senyum, gambar senyum seperti ini. Nah, dan sebagainya di sini. Ada banyak. Tergantung pilihan kita. Waktu kita klik di sini, kalau panah, otomatis dia akan khusus di sini bentuk panah saja. Nah, panah seperti apa? Tergantung. Jadi kita untuk memilih menu-menu panah ini kan di sini ada, agak kecil sini. Seperti panah sini. Yang hitam ini. Nah, ini untuk membuka menu-menu yang lain. Nah, selanjutnya adalah text tool ini. Text tool ini gunanya untuk mengetik teks ini atau karakter. Nah, ini kita untuk usia mengetik. Nah, di sini tidak akan tampil. Ini karena fontnya ini terbaca transparan. Jadi kalau untuk mengetik pastikan dulu jangan menggunakan Adobe Quotient Pro ini. Guna saja yang biasa digunakan Arial atau Times New Roman. Serah saja agar terlihat tulisannya. Jadi jangan menggunakan yang ini Adobe Quotient Pro ini. Nah, ini text tool untuk kita mengetik. Nah, untuk mengetik ini ada dua. Yang pertama tadi kita klik yang icon A ini, text tool ini. Klik satu kali, klik kiri. Langsung kita ketik. Kita rubah dulu. Langsung kita ketik. Nah, kalau seperti ini, kita bisa merubah bentuknya. Nah, agak ramping, terus agak tinggi tulisannya. Nah, ini kalau kita langsung satu klik saja. Yang kedua adalah sistem blok area. Nah, seperti ini. Maka kita akan membuat area seperti lembar di Word ini. Jadi kita ketik. Nah, bentar, fontnya ini. Nah, kita ketik. Ini akan berubah menjadi sifat seperti paragraf jadinya. Paragraf seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat kalau kita membuat sebuah undangan. Jadi tulisannya konsisten, yang tidak akan berubah, tidak ramping, dan tidak juga akan bisa ditinggikan. Contohnya kita rubah. Nah, dia tidak akan berubah. Dia akan konsisten, ukuran, dan bentuk tulisannya. Tidak akan berubah. Untuk merubahnya, tentu menggunakan toolbar yang selalu berubah ini. Misalnya ini, untuk mempertebal, untuk memerengkan atau menambah underline-nya. Nah, ini untuk rata, tengah, kiri, kanan. Nah, seperti ini. Ukuran, ini suruh. Nah, gunakan ini. Kalau menggunakan yang area ini. Untuk text tool. Nah, di sini ada beberapa lagi sebenarnya. Ini untuk mencari warna ini. Untuk memilih warna. Ini adalah untuk ketebalan atau pewarnaan pada suatu objek yang ada garisnya. Contoh teks ini juga ada garisnya. Yang ini tentu terlihat garis. Nah, ini bisa untuk merubah ketebalan garis tersebut. Kalau teks, nah sama juga kalau teks. Jadi kita bisa menambah ketebalan dari suatu objek. Objek yang kita buat sini ya. Bukan objek yang baru kita masukkan menggunakan import, tidak bisa. Jadi ini merubah ketebalan garis. Nah, di sini no outline artinya tidak akan ada tampilan garis. Tipis sama sekali. Nah, kalau yang panah ini adalah ukurannya seperti rambut. Nah, ini baru ukurannya. Ada setengah poin, ada 2, dan seterusnya. Kalau pewarnaan, di mana pewarnaan? Pewarnaan bisa di sini.
ada gambar seperti pulpen masa lampau ini. Nah, diklik. Nah, di sini ada colornya untuk merubah warna. Nah, nih terlihat ada garis merahnya. Kita pertebal biar terlihat jelas. Nah, ini. Kita bisa juga nanti menggunakan toolbar bagian samping kanan yang ada warna ini untuk pemberian warna garis nanti akan dijelaskan. Nah, selanjutnya ada lagi ini fill tool ini. Nah, fill tool ini kalau kita klik akan tampil seperti ini. Ini untuk memberikan warna objek yang kita buat menggunakan tool yang ada ini. Seperti panah ini. Ini ada color ini. Ini ada error karena ini CorelDRAW masa lampau. Sedangkan saya menggunakan Windows 11, ada crash ini. Ini jarang digunakan, ini yang warna-warni ini. Sebagai contoh, yang ini, yang kontain ini. Ini untuk memberi warna. Nah, sama ini. Kondisinya error, udah bisa dijelaskan sini. Ini intinya, yang ini untuk memberi gradien, misalnya 2 warna atau objek. Sebagai contoh ini. Nah, 2 objek. Ini contohnya. Dia akan memberi warna sesuai pilihan warna kita nanti. Satu objek ada 2 warna ini. Nah, ini yang banyak di sini. Ini tekstur ini. Ada pilihannya nanti. Ini cuma garis-garis nantinya di sini. Nah, ini pilihannya. Novel otomatis kita klik tidak akan ada berwarna dia. Ini fungsi menu ini. Nah, ini juga digunakan interaktif toolnya ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian toolbar sebelah kanan ini, yang banyak warna-warninya ini. Nah, ini fungsinya untuk mewarnakan atau mewarnai objek yang kita buat. Ingat, yang kita buat. Nah, ini langsung kalau kita klik kiri. Nah, tadi yang disebutkan tadi untuk yang garis, biar mudah juga, kita bisa menggunakan ini. Nah, tinggal kita klik kanan. Nah, garisnya akan berubah, klik kanan. Jadi mudah, tidak perlu kita akses menu yang agak panjang di sini, outline tool ini. Kita gunakan saja menu pewarnaan yang ada di sebelah kanan. Nah, ini tampilannya. Nah, di bawah sini ada beberapa juga menu. Nah, di sini bagian bawah, toolbar yang bawah ini menampilkan menu deskripsinya. Seperti ini. Sebelah yang kanan ini dulu. Ini fill-nya, artinya yang ini. Bagian dalam, pewarnaannya itu abu-abu. Terlihat di sini. Sedangkan garis, ini navy blue ini. Untuk garisnya. Jadi ini untuk menerangkan pewarnaan suatu objek. Baik itu yang warna keseluruhan ini, maupun warna garisnya. Lanjut di sini ada berapa? Di sini melihatkan ketinggiannya. Berapa inci di sini? Nah, 2 inci. Nah, ini untuk melihat deskripsi dari objek ini. Titiknya ada di mana juga terlihat ini. Nah, titik ini. Seperti titik koordinat. Nah, agak atas sedikit sebelah kiri ini ada di sini tambah. Nah, tambahnya di sebelah sini. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jadi kita bisa menambahkan halaman baru. Jadi ini anggap halaman pertama, terus kita buat halaman kedua. Nah, ini fungsinya ini mempermudahkan kita, misalnya membuat sebuah kartu nama yang bolak-balik. Nah, di sini halaman depan atau bagian depan dari kartu nama. Yang kedua adalah halaman belakang atau bagian belakang dari kartu nama. Nah, ini menunya. Nah, ini
adalah menu-menu yang ada di CorelDRAW 12. Nah, untuk menu utamanya di sini ada beberapa juga. Ada di file ini, tentu kebanyakan seperti aplikasi pasti ada new, ada open, ada save as, ada import export, ini ada print juga. Edit kebanyakannya pasti ada copy paste di sini. View, nah ini menampilkan beberapa, ada rule, guideline me dan sebagainya di sini. Nah, ini role-nya artinya ini star atau penggaris ini yang tampil seperti ini, yang 4 3 2 1 0. Ini penggaris. Nah, ini ada beberapa tampilannya. Layout, terus arrange. Nah, arrange ini yang paling digunakan dan biasanya adalah group, ungroup ini. Ini untuk menyatukan. Terus shaping ini. Shaping ini nanti bisa kita tampilkan menunya. Ini terconteng sudah, otomatis sudah ada menunya di samping di sini. Akan ada tampil toolbar baru di sini, shaping. Ini yang bisa digunakan juga, sangat sering digunakan. Fungsinya ini untuk shaping ini ada beberapa. Pertama, blade ini untuk menyatukan objek. Sebagai contoh, kita buat dulu objek ada 2. Jadi 2 objek disatukan menjadi 1. Nah, kita gunakan menu wide dulu. Nah, di sini ada contengan source object, target object. Artinya ini objek awal, ini objek yang kedua yang akan disatukan. Kalau kita conteng, otomatis dia akan tetap ada objek bawaannya. Kalau tidak kita conteng, dia akan bersatu langsung, tidak ada tertinggal satupun. Nah, kalau kita conteng, bagi contoh, source objeknya kita conteng, otomatis objek pertama yang kita klik, kita wet to ke sini. Dia akan meninggalkan objek yang pertama kita klik tadi. Ini fungsi dari contengan ini. Weld ini menyatukan. Yang berikutnya adalah trim. Trim adalah memotong. Nah, yang mana objek yang kita klik adalah akan menjadi objek pemotong. Ini pemotong. Ini sama juga contengan ini. Source ini artinya yang ini akan tetap ada nantinya. Nah, fungsinya seperti ini. Kita trim. Nah, akan terpotong. Nah, sedangkan ini tetap ada tertinggal, tidak hilang. Karena kita conteng ini. Kalau kita tidak conteng, contoh, ini kita trim, objek pemotongnya langsung hilang. Ini fungsi dari contengannya. Yang mana fungsi dari trim tadi adalah untuk memotong objek. Yang mana klik atau objek pertama yang kita pilih itu akan menjadi pemotong. Ini kita klik objek pemotongnya, terus tombol trim klik, baru arahkan ke objek kedua atau objek yang akan dipotong. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah trim. Terus ada lagi yang namanya sini intersect. Intersect ini kita mengambil warna atau objek dari suatu objek dasarnya. Nah, sebagai contoh, kan ada warna-warna nanti. Nah, seperti ini. Namun pastikan dulu, ini posisinya harus di atas. Nah, ini menu dari intersect nih. Nah, kita arahkan ke objeknya ini. Kita ini selected, namun ini kita gabungkan dulu. Gabungkan pertama, ini grup, dia jadi satu. Nah, insert with ini kita klik, terus objeknya. Nah, otomatis
objek yang kita tadi gunakan akan menjadi satu kesatuan. Jadi ini sifatnya menduplikat. Kalau mau gambar juga bisa, misalkan gambar ini kita mau ambil, atau ini anggap gambar ini. Nah, kita mau ambil di bagian sini. Nah, bagian kotak ini. Pewarnaannya, entah itu warna apa, dasar, dan sebagainya, akan terambil dan akan menyatu ke objek ini. Nah, kita contohkan. Nah, seperti itu jadinya. Dia akan ngambil objek ini. Nah, seperti ini. Ini fungsinya. Ini fungsi dari reset ini. Nah, ini yang biasa digunakan. Ada 3 ini yang sering digunakan. Ini fungsi dari menu shopping ini. Ada white tadi untuk menyatukan, trim untuk memotong, intersect ini untuk mengambil objek di bawahnya, warna, bentuk, dan sebagainya. Nah, ini adalah pengetahuan dasar tentang CorelDRAW 12 yang sering digunakan untuk pembuatan entah itu logo, kartu nama, ataupun undangan, pernikahan, perkawinan, dan sebagainya. Oke, sekian dulu penjelasan tentang CorelDRAW 12. Yang mana inilah tahap pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas.